Halo semuanya, apa kabar? Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah problematika guru non-pendidikan musik dalam penyampaian pembelajaran musik di sekolah. Adapun anggota dari kelompok 4, yang pertama ada Andrian Pramudio, saya sendiri sebagai moderator. Yang selanjutnya ada penyaji, yang pertama ada Angelika Rizky Adelia Tama Putriani, Clario Stefania Sinuraya, Muhammad Fadil Alwan Aldion, Orva Sariti Hanafi, dan yang terakhir ada Fania Rolianti Lubis. Langsung saja kita bahas presentasinya. Halo, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian musik, pendidikan, lalu guru, dan peserta didik. Mulanya saya akan menjelaskan musik dahulu. Musik adalah sebuah benda karya seni yang berwujud bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk, dan struktur lagu. Maksud dari mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya, saya berikan contoh seperti misalkan saya sedang bersedih, saya bisa mengapresiasikan atau mengungkapkan perasaan sedih saya melalui musik yang saya mainkan. Contohnya saya menggunakan lagu-lagu yang sedih untuk mengutarakan perasaan saya, begitu. Lalu sedangkan menurut Shalodo, musik merupakan wujud waktu yang hidup yang merupakan kumpulan ilusi dan alunan suara. Alunan musik yang berisi rangkaian nada yang berjiwa akan mampu menggerakkan hati para pendengarnya. Begitu pengertian dari musik. Lalu yang kedua, saya akan mendefinisikan pengertian pendidikan. Di sini pendidikan adalah kegiatan dan upaya manusia untuk meningkatkan kepribadiannya melalui cara membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani, pikir, karsa, rasa, cipta, dan budi nurani. Lebih intensnya lagi seperti pendidikan adalah kegiatan untuk mencerdaskan manusia, untuk mengatur manusia menjadi lebih baik lagi, atau lebih bisa lagi, atau lebih pintar lagi. Dijelaskan pula bahwa pendidikan berarti lembaga yang bertanggung jawab mewujudkan cita-cita. Pendidikan lembaga tersebut meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi pendidikan bukan hanya di sekolah saja, tapi pendidikan juga ada di keluarga dan masyarakat. Seperti contoh di keluarga itu seperti pendidikan dasar untuk mengerti, tahu sopan santun, dan sebagainya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa itu peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan. Sosok peserta didik umumnya merupakan sosok anak yang membutuhkan bantuan orang lain untuk tumbuh dan berkembang ke arah kedewasaan. Jadi peserta didik itu biasanya di sekolah seperti anak SD, SMP, TK, dan sebagainya. Itu peserta didik yang dilatih, yang dididik oleh guru, begitu. Jadi ia adalah sosok yang selalu mengalami perkembangan sejak lahir sampai meninggal dengan perubahan yang secara wajar. Jadi peserta didik itu bukan hanya anak muda, bahkan dia sampai meninggal pun kalau dia mengalami pembelajaran atau perkembangan, itu berarti dinamakan peserta didik. Begitu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu guru. Guru adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Jadi menurut saya pengertian guru ini adalah lebih intensnya orang yang mendidik, orang yang memberitahu, untuk membimbing, untuk mengembangkan seseorang menjadi lebih baik lagi kepada orang lain atau lawannya atau subjeknya. Begitu.
Cukup sekian presentasi dari saya, Angelika Rizky Adilia Tama Putriani, NPM 1913045025, akan dilanjutkan lagi oleh teman saya, rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan pendidikan. Menurut Siswoyo dalam buku Ilmu Pendidikan, pendidikan memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah pendidikan untuk menyiapkan manusia sebagai manusia. Yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan merupakan usaha memanusiakan manusia yang dapat dijelaskan dengan melihat keadaan manusia pada saat belum sempurna, dan melalui pendidikan tersebut manusia dipersiapkan ditumbuh kembangkan menjadi manusia seutuhnya. Fungsi yang kedua adalah pendidikan untuk menyiapkan manusia sebagai tenaga kerja. Fungsi yang ketiga adalah pendidikan untuk menyiapkan manusia sebagai warga negara yang baik. Melalui pendidikan, manusia dipersiapkan menyadari hak dan kewajibannya sehingga ia bisa menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Dalam buku Ilmu Pendidikan menyebutkan terdapat 6 tujuan pendidikan, yaitu yang pertama tujuan umum. Tujuan umum itu adalah akhir yang ingin dicapai oleh proses pendidikan. Salah satu tujuan umum dari pendidikan adalah kedewasaan, yang salah satu cirinya adalah pola hidup dengan pribadi mandiri. Tujuan yang kedua adalah tujuan khusus, adalah penghapusan tujuan umum atas dasar berbagai hal, misalnya seperti usia, jenis kelamin, bakat, minat, dan lain-lain. Tujuan yang ketiga adalah tujuan tak lengkap, yaitu tujuan yang hanya menyangkut sebagian aspek kehidupan manusia, misalnya seperti aspek psikologis, biologis, dan sosiologis. Yang keempat, tujuan sementara, yaitu tujuan yang hanya dimaksudkan untuk sementara saja. Jika tujuan tersebut sudah dicapai, maka tujuan tersebut ditinggalkan dan diganti dengan tujuan yang lain. Tujuan yang kelima adalah tujuan intermedier, yaitu tujuan perantara bagi tujuan lainnya yang pokok. Tujuan keenam adalah tujuan insidental, yaitu tujuan yang dicapai pada saat-saat tertentu atau spontan. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang problematika pembelajaran musik di sekolah. Yang pertama ada tindakan seorang guru dalam mengorganisasikan pembelajaran. Terkadang pada kenyataannya pembelajaran seolah seperti mengejar target, kompetensi dasar tanpa mementingkan aspek-aspek apakah seseorang murid tersebut telah mengerti ataupun belum. Kemudian pembelajaran pun kurang optimal sebab tak jarang seorang guru terganggu urusan belajarnya oleh urusan pribadi seperti urusan dengan guru lain ataupun urusannya dengan kesibukannya. Kemudian yang kedua ada strategi yang digunakan oleh guru. Strategi yang digunakan oleh guru bisa jadi kurang tepat dalam penerapannya atau belum maksimal sebab pembelajaran musik terkadang dapat jadi membosankan apabila seorang guru tersebut kurang baik dalam menyusun strategi pembelajarannya, dan kemudian tak jarang guru tidak dapat membuat siswa pasif menjadi aktif, yang mana pembelajaran hanya terpaku pada pembelajaran satu arah, tidak ada sebuah pembelajaran dua arah dengan menggunakan sebuah interaksi antara guru dengan muridnya. Kemudian pendekatan yang dilakukan oleh guru. Hal ini bisa menjadi problematika sebab apabila guru kurang memahami karakter tiap peserta didiknya, pembelajaran pun akan kurang optimal sebab ada seorang siswa yang butuh perhatian lebih dan ada seorang siswa yang dapat berkembang dengan sendirinya. Kemudian pencapaian kompetensi guru. Hal ini dapat menjadi problematika apabila kompetensi yang diterapkan kurang sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik, atau dengan kata lain memaksakan kehendak guru yang ingin seperti ini, seperti itu tanpa memperlihatkan apakah kompetensi itu layak diterapkan pada peserta didiknya.
Kemudian masih banyaknya guru menjalankan pekerjaan tanpa persiapan. Hanya dengan berbekal ilmu yang dimiliki, terkadang seorang guru menjadi lalai sehingga kurang persiapan. Hingga tak jarang materi yang disampaikan pun jadi kurang dan pembelajaran pun jadi entah kemana arahnya. Kemudian, proses pembelajaran yang berlangsung sebatas bernyanyi. Hal ini dapat menjadi problematika pembelajaran musik di sekolah apabila seorang guru tidak kreatif dalam menyampaikan materi dan memberi materi, serta tak jarang guru melalaikan aspek-aspek lainnya yang harus dicapai dalam pembelajaran musik di sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai solusi pembelajaran musik. Solusi yang pertama, guru harus mempunyai perencanaan yang matang, strategi pembelajaran, pendekatan-pendekatan, metode pembelajaran, dan evaluasi. Serta, guru harus siap untuk berubah dari metode yang konvensional kepada metode pembelajaran yang terkini, dengan mengikuti perubahan zaman dan globalisasi. Solusi yang kedua, guru harus diberi wawasan, keterampilan, dan kesadaran untuk merubah proses pembelajaran yang bersifat abstrak menjadi situasi yang konkret, dengan tujuan agar proses pembelajaran berjalan lebih baik dan kualitas pencapaian hasil dapat lebih optimal, profesional, dan sesuai dengan standar minimal pembelajaran. Solusi yang ketiga, guru harus memperhatikan individual peserta didik secara seksama, agar kompetensi, potensial, serta kemampuan peserta didik dapat terakomodir dalam proses pembelajaran yang akan bermuara pada penguasaan seluruh materi pembelajaran yang akan diberikan oleh seorang guru. Solusi yang keempat, guru harus melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru yang profesional, yang memperhatikan pembelajaran yang dilaksanakan apakah sudah sesuai atau mengangkat kompetensi dan kemampuan peserta didik. Proses pembelajaran yang dilaksanakan apakah sudah berpusat pada peserta didik dan apakah sudah mendesain pembelajaran secara sistematis, efektif, serta menarik bagi peserta didik. Dan solusi yang terakhir, seorang guru harus mendesain pembelajaran secara sistematis, efektif, dan menarik bagi peserta didik, agar terciptanya kondisi pembelajaran yang aktif dan produktif, dan kinerja seorang guru yang lebih profesional. Baiklah, saya Fania Rulianti Lubis akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman pemateri. Kesimpulannya adalah, seni musik merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa baik dari tingkat dasar hingga menengah, selain mata pelajaran seni lainnya, yaitu seni rupa, seni tari, dan seni teater yang kemudian dikelompokkan menjadi mata pelajaran seni budaya. Mata pelajaran seni budaya, khususnya seni musik, mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan seorang siswa. Siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan seni musik, selain dapat mengembangkan kreativitas, musik juga dapat membantu perkembangan individu, mengembangkan sensitivitas, membangun rasa keindahan, mengungkapkan ekspresi, memberikan tantangan, melatih disiplin, dan mengenalkan siswa pada sejarah budaya bangsa mereka. Pembelajaran musik memang membutuhkan pemahaman guru mengenai dasar-dasar musik, dan mampu memberikan pengalaman musik agar siswa bisa mengekspresikan dan menyanyikan lagu-lagu sesuai dengan tuntutan kurikulum. Seandainya kemampuan guru terbatas dalam bidang musik, maka guru bisa menggunakan berbagai media pembelajaran, seperti media audio. Untuk menyanyikan dan menghafalkan lagu-lagu wajib dan lagu anak-anak, guru bisa menyiapkan tape recorder atau melalui handphone dengan memperdengarkan lagu kepada siswa. Setelah itu, perlahan-lahan, siswa mengikuti lagu tersebut sampai mereka hafal irama dan lirik lagu tersebut. Di samping itu, guru melatihkan solmisasi atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do dengan ketepatan nada yang diucapkan. Latihan ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga nada-nada yang diucapkan dan dibaca oleh peserta didik dapat lengket di pikiran mereka. Setelah itu, baru diajarkan cara membuat ketukan sesuai dengan tempo yang dituliskan di partitur lagu. Pembelajaran seni budaya
dan keterampilan, khususnya pada mata pelajaran pendidikan seni musik untuk sekolah, merupakan pemberian dasar-dasar musik. Di antaranya, mengenalkan unsur-unsur dasar musik, cara mengolah vokal, menghafalkan lagu anak-anak dan lagu wajib, memainkan alat-alat musik sederhana, serta mengaitkan dengan pembelajaran lain yang tergabung dalam sebuah tema pembelajaran. Sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik sekolah dasar yang berada pada tingkat berpikir konkret dan mengakomodasi kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor mereka, maka pembelajaran yang dilakukan harus disertai dengan pendekatan-pendekatan dan metode pembelajaran yang membawa peserta didik pada pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dengan adanya perlakuan seperti ini, diharapkan peserta didik akan terlibat langsung, mempunyai pengalaman secara langsung dalam pembelajaran, sehingga terciptalah sebuah pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik itu sendiri. Guru harus mempunyai perencanaan yang matang, strategi pembelajaran, pendekatan-pendekatan, metode pembelajaran, dan evaluasi yang mengakomodir kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik menuju ke arah pembelajaran yang bermakna, serta guru harus siap untuk berubah dari metode yang konvensional kepada metode pembelajaran yang terkini dengan mengikuti perubahan zaman dan globalisasi. Wah, terima kasih untuk pemateri kelompok 4 yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Bagaimana teman-teman? Sudah maksud? Sudah mengerti? Atau masih bingung? Ada yang ingin tanyakan? Jika masih ada yang tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan kepada anggota dari kelompok kami. Semoga materi dari kami bisa menambah wawasan dari kalian semua, bisa menghibur kalian semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kami terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Kepada Tuhan kami mohon ampun, dan terima kasih kepada Pak Uswatul Hakim MPD dan Pak Prisma Teja Permana yang telah memberikan materi ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, stay safe di rumah terus, bantu Indonesia bebas dari corona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua, tabi pun.